Di Singapura, pemuda sangat benci wajib militer. Tetapi negara ini berlakukan wajib militer bagi para pemuda usia 18 tahun. Mereka tidak bisa menghindari wajib militer, jadi mereka mencari cara untuk menghindari latihan. Kenakalan mereka sangat pintar. Oleh karena itu, mereka membuat banyak lelucon. Saat wajib militer mulai, ayo kita bersama pemuda ini mengetahui tentang waktu wajib militer. Merasa kesenangan ketika berlakukan wajib militer. Hari ini adalah hari pertama. Semua orang dengan tas besar, tas kecil seperti ketika anak SM masuk sekolah. Baru masuk militer, yang pertama, mendapat seragam militer, kemudian mendapat tempat tidur dan selanjutnya potong rambut. Lelaki dengan rambut kuning ini tidak mau. Cepat membelai rambut, hanya sebentar lagi tidak bisa. Lelaki ini lebih lucu, wajahnya sangat sedih seperti dipaksa menikah. Ini adalah Kapten Tran, selama 9 minggu selanjutnya, dia manajer pemula. Hari pertama, sangat lancar. Hanya disita ponsel dan sedikit barang lain. Hari kedua, lebih menarik. Pada jam 5.30 pagi, semua harus berkumpul di halaman. Guru bertanya tentang jumlah orang, pemuda tidak tahu jadi mereka harus menghitung. Kemudian laporan, 49. Bukan 50 orang, satu lagi di mana? Lelaki memakai kacamata berkata mungkin dia sedang di kamar mandi. Guru minta orang ke sana dan bertanya dia sudah selesai atau belum. Pemuda ini bernama Khaian. Hari pertama dia sudah terkenal. Karena semua orang panggil nama dia, bertanya dia sudah selesai atau belum. Minta maaf guru, sudah habis tisu. Semua sudah cukup, sekarang mulai latihan. Makanan pembuka adalah pemanasan. Lalu sampai melakukan sit up. Kemudian push up. Selanjutnya melakukan pull up. Kelihatan orang ini sangat senang, setiap orang seperti digantung. Semua orang mengatakan, latihan sangat keras, jadi pemuda juga siap mental. Tetapi mereka tidak mengerti, mengapa guru masih mengajar ketika dia cacat. Meskipun mereka berteriak sangat besar tetapi guru berkata tidak mendengar suara. Setelah latihan selesai, pada malam mereka memeriksa ruang. Semua orang memikir mereka sangat baik. Tidak terduga, jenggot tidak dicukur bersih juga terdeteksi. Pemuda yang memakai kacamata ini memikir dia sudah baik. Tidak terduga, guru membuka tempat tidur. Tidak usah memeriksa, di bawah sangat kotor. Orang yang tidak memenuhi syarat, harus melakukan push up. Hari kedua, tetap latihan. Pemuda ini tidak bisa memanjat dinding yang tinggi 1,8 meter. Guru harus mendorong pantat. Orang ini sibuk berdiri dan berpose. Sangat beruntung tidak ditendang kali kedua. Ada orang takut ketinggian, baru naik sedikit saja, seluruh badan gemetar. Dia memikir di sini lebih tinggi dari Gunung Everest. Tetapi sebenarnya belum sampai setengah meter. Paling sulit adalah memanjat tali. Tetapi ini adalah olahraga favorit banyak pemula. Jangan memikir tangan mereka terpeleset dan jatuh. Mereka pura-pura luka saja. Akting yang bagus jadi bisa beristirahat. Pada saat orang lain latihan mereka duduk santai. Memang cara ini untuk anak kecil. Jangan terburu-buru, masih banyak cerita menarik. Sudah dekat bulan September, adalah waktu wajib militer maupun memulai tahun ajaran baru. Wajib militer sama dengan sekolah militer. Sangat keras dan capek. Tetapi, mereka tidak khawatir, karena mereka sangat pintar. Semua pemuda ini bisa mencari banyak cara untuk menghindari latihan. Sepertinya, memukul tangan dengan gagang pistol. Tangan sudah luka gimana bisa latihan. Dan gunakan lada giling untuk menyengat mata, seperti sakit mata. Atau masuk pasta gigi ke mulut dan pura-pura mulut berbusa dan kejang. Gunakan sebatang rokok untuk menempelkannya di wajah dan pura-pura cacar air. Yang paling pintar adalah Khaian, sengaja tidak minum air dan pura-pura sengatan matahari. Tetapi memang kurang air jadi siap meninggal. Nakal banget, mungkin manajer juga pingsan. Kepala di kelas marah dengan pemuda. Kapten marah dengan kepala kelas. Manajer marah dengan kapten. Kemudian pemimpin marah dengan manajer. Hanya berapa pemuda saja, bukan masalah besar. Karena di sini adalah Singapura, keluarga bisa menuntut mereka karena penganiayaan. Ibu mereka sangat bahaya, sangat sulit. Hanya mendengar anak mereka luka, mereka bisa membakar Departemen Pertahanan. Jangan remehkan kemampuan mereka. Kecepatan bicara ini seperti senapan mesin, siapa bisa tahan? Memarahi pemimpin, pemimpinnya tidak berani membantah. Di bawah tekanan dari orang tua, pemula telah dikurangi dalam latihan fisik. Ganti menjadi latihan pembentukan tim. Sudah kering semua, tetapi belum selesai latihan. Tetapi kebahagiaan terbesar mereka adalah melihat perempuan militer.
Ketika perempuan militer pergi ke ruang makan, mereka harus melewati halaman untuk lelaki. Setiap hari, pada jam ini, mata mereka dicuci. Melihat satu kali belum cukup, harus berputar beberapa kali baru cukup. Hanya ketika guru menemukan, sangat kasihan. Di samping itu, masih tinggal satu kebahagiaan, adalah melempar granat. Granat nyata, sangat menarik. Kelihatan pemuda ini sangat serius. Ayo melihat, dia melempar bagaimana. Cabut peniti pengaman dan lempar granat. Karena dia sangat takut, jadi dia tidak tahu dia masih pegang granat. Hal ini membuat kapten takut sampai pingsan, mengapa orang ini sangat berani. Sangat beruntung, masih aman, hanya mata kapten siap keluar saja. Wajib militer, mereka bisa merokok, tetapi pemuda tidak boleh. Oleh karena itu, mereka mencari cara. Merokok di kamar mandi, ada bau, jadi mereka guna pipa pembuangan toilet. Hisap tabung kuning dan lepaskan tabung putih. Sangat mudah. Sangat cepat, sudah 1 bulan. Sampai tanggal ujian, sebenarnya sangat mudah. Tetapi pemuda siap seperti siap masuk perang. Setiap orang menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Terus-menerus berakting sangat dramatis, sangat sulit untuk menang. Teknik menembak rambut kuning sangat buruk, tetapi ketika dia tahu pacar berlari dengan orang lain, tiba-tiba menjadi luar biasa. Karena dia melihat prasasti tembak seperti 2 orang itu, harus tembak tepat. Teman mau membantu rambut kuning. Jadi dia rekam video mantan pacar untuk dia marah. Bahkan mengundang gadis yang dada besar datang, tetapi sebenarnya itu adalah pantat Haian. Tidak beruntung, kapten sudah tahu cerita itu. Untuk menghukum mereka, pada hari berikutnya, semua orang harus latihan, belok kiri, belok kanan, ulangi terus. Membuat mereka sangat capek, seperti ekor bebek sedang catwalk. Meskipun dihukum, tetapi masih belum balas dendam. Ambil kesempatan untuk merebut pacar, bukan musuh itu siapa. Semua 6 orang mengizinkan libur, memakai pakaian biasa, kacamata, harus mengajar 2 orang jahat itu. Tidak memiliki senjata, buat sendiri. Setiap orang harus bekerja keras. Apakah Anda memikir sudah selesai, harus tambah bumbu alami seperti cabai? Kuat bom atom. 6 orang mulai bertindak. Mereka benar-benar memanfaatkan apa yang telah diajari. Tidak cerita juga tahu, sangat kasihan. Bau ini memang harum, bahkan jauh dari 1 kilometer juga mencium. Sudah selesai, cepat berlari. Tidak terduga, musuh masih ada teman. Mereka tidak bisa beratung, jadi cepat berlari. Sekarang mereka bisa melihat manfaat dari latihan setiap hari. Dinding tinggi 2 meter, 1 kali saja sudah bisa memanjat. Sampai malam, ketika mereka sedang makan di luar, tiba-tiba terkena penyergapan. Kelompok itu langsung memukul mereka, dan mereka juga tidak tahan, memukul kembali. Pemuda memakai kacamata sangat takut dan berlari. Sampai ke barak, semua orang dihukum. Setelah selesai, sampai pemuda memakai kacamata dihukum oleh mereka. Saat piknik, kepala besar mencuri kotak peluru kacamata. Tidak terduga, 1 kali bersin saja, kotak peluru dia sudah jatuh. Tetapi dia sangat percaya diri, berlari ke hutan dan melempar kotak peluru teman. Kacamata sangat khawatir ketika tidak melihat kotak peluru. Kelihatan ada 1 kotak di dekat, cepat ambil saja. Kepala kembali tempat, mau tahu kacamata bagaimana. Tetapi dia memeriksa. Di mana kotak peluru, bukan di sini, atau hantu telah mencuri. Memeriksa 1 kali juga tidak ada. Sekarang semua orang berkumpul, mulai memeriksa senjata. Kepala besar baru dihukum, kalau kali ini hilang senjata lagi, pasti dia meninggal. Kacamata cepat memberi kotak peluru untuk kepala besar. Karena biasa dia sangat baik, jadi guru tidak menghukum dia, minta semua tim mencari. Sangat beruntung, kotak peluru di atas pohon. Setelah cerita ini, 2 orang berjabat tangan untuk berdamai. Masuk tentara paling takut apa, itu adalah guru. Semua pemuda ini pertama kali tidur di luar, tidak ada pengalaman. Setelah 1 hari latihan, akhirnya sudah bisa tidur. Kali ini, sampai kapten nakal, mencuri semua pistol. Ada orang tidur seperti mati, tidak tahu apa. Ada orang peluk di atas, kapten ambil dari bawah, sangat jahat. Ada orang mimpi lagi, sangat romantis. Kapten, jangan. Saya sangat sakit, kapten, jangan. Saya sangat sakit. Membuat kapten sangat malu, cepat ke tempat lain. Akhirnya, sampai kepala besar, kapten tidak terduga. Kapten langsung jatuh, sangat marah. Tetapi masih bilang kepala besar baik. Pada hari berikutnya, orang yang pegang setengah pistol, tidak mengerti apa. Orang di sebelah dia tertawa, pistol apa itu, sangat pendek. Sampai siang, mereka latihan gali kubur.
Senjata sangat beras, cuaca sangat panas. Capek sambil panas. Pada saat ini, kalau ada angin lebih baik. Kepala besar Anda mimpi sangat biasa, saya mimpi beda. Dia mimpi apa? Semua orang latihan sedangkan dia sangat santai dan peluk dua si cantik. Memang bagus. Pada saat ini ada orang berteriak kapten datang. Si cantik menjadi kapten memakai bikini. Setelah selesai, semua orang capek banget. Nyamuk di wajah bahkan tidak mau menamparkan. Kepala besar berkata tunggu dia kenyang sampai mati. Selanjutnya sampai ujian penyelamatan sandera. Guru akan menilai mereka berdasarkan kemampuan mereka untuk berimprovisasi. Tetapi belum mulai, kapten sudah meninggal. Bagaimana ini, harus melakukan apa? Tidak ada apa yang sulit, semua ini mereka sudah belajar. Kalau kapten pertama meninggal, jadi ganti orang lain. Kelihatan wajah saja, bisa dipercaya. Dia memerintahkan semua orang. Penarikan militer. Guru siap pingsan, langsung panggil dia. Sandera masih hidup, mengapa penarikan militer? Ayo, mendengar kata-kata dari kapten. Guna 12 orang untuk ganti satu orang. Tidak logik. Sama seperti dalam film, penyelamatan Sandera Rian. Banyak orang hanya selamatkan satu orang. Kemudian banyak orang meninggal, tidak ada manfaat. Betul, memang betul, kepala besar ini sangat pintar. Ini adalah cara berpikir baru. Guru habis kata, izinkan dia meninggal dan selanjutnya. Kapten kedua adalah Haian, dia lebih pintar. Perintahkan semua orang untuk mengubur bumi dan pastikan seluruh tim tidak disergap. Kemudian berdiri di tempat, menunggu bala bantuan tiba. Kapten seperti ini membuat kapten marah sampai mati. Pada saat ini musuh dengan mudah mendekati mereka. Semua tim sangat waspada. Sebenarnya, guru makan makanan ringan jadi babi hutan datang. Dia semangat untuk berlari, dan jatuh ke kuburan, pura-pura sudah meninggal. Semua tim lebih hati-hati, mulai rencana penyelamatan sandera. Guru diselamat, untuk terima kasih, semua orang lulus. Seperti, semua pemuda ini sepanjang hari hihihaha. Saat pertama, mau berlari, kegigihan dan menikmati kehidupan wajib militer. Jatuh dan berdiri, 3 bulan sudah selesai. Akhirnya, mereka sudah menjadi prajurit. Meskipun film ini sangat lucu. Hanya bertujuan untuk perdamaian, setiap prajurit dihormati. Sebenarnya, mereka tidak hanya lucu. Mereka juga sangat ganteng.